Kemarin seorang saudari bilang bahwa akhir-akhir ini kau sering kali pamer. Hmm, Bagaimana menurutmu? aku menyesal, tapi aku juga ingin menjelaskan. Sepertinya aku merasa telah sedikit pamer, tapi tidak separah yang dia bilang. Katanya, aku membawa semua orang ke hadapanku, dan itu jalan yang menentang Tuhan. Aku tidak sepenuhnya paham. Selalu pamer adalah masalah yang serius. Itu berbahaya jika kau tidak mengenalinya dan memperbaikinya. Aku juga pernah membuat kesalahan serupa dan memetik pelajaran menyakitkan. Apa pengalamanmu? Aku menjadi pemimpin pada 2009. Setiap kali atasanku mengadakan pertemuan, orang-orang akan berkerumun meminta persekutuannya. Aku merasa sangat iri. Aku bertanya-tanya kapan aku mampu mempersekutukan firman Tuhan sebaik dia, serta didukung dan dikerumuni oleh banyak orang. Pasti akan luar biasa. Lalu Partai Komunis meluncurkan operasi penangkapan besar lainnya. Dan situasi menjadi berbahaya. Pemimpin kami tidak bisa menghadiri pertemuan lagi. Aku pikir karena para pemimpin sering menyirami kami, sebagus apapun aku bersekutu, yang lain mungkin mengira aku hanya meniru ucapan mereka. Namun karena mereka tidak hadir, aku jadi punya peluang unjuk kemampuan. Aku harus belajar lebih banyak firman Tuhan untuk menunjukkan aku mampu bersekutu dan selesaikan masalah sebaik mereka. Bahwa aku bisa menangani semuanya tanpa bantuan mereka. Kemudian aku pasti mendapatkan dukungan semua orang. Jadi, aku mulai bangun pagi untuk membaca firman. Ku cari tahu intinya, guna mempersekutukan pemahaman baru untuk membantu semua orang. Saat pertemuan, aku selalu memikirkan perkataan untuk mencerahkan orang, agar mereka pikir aku ini berkualitas dan persekutuanku menginspirasi. Mereka akan mengagumiku. Dan aku pasti selalu meminta orang lain untuk bersekutu lebih dulu. Baru aku akan menyampaikan pemahamanku. Sehingga persekutuanku yang paling lengkap dan mencerahkan. Dalam pertemuan rekan sekerja, rupanya beberapa pemimpin tim malas dan lepas tangan dalam tugasnya. Dan pekerjaan mereka terbengkalai. Aku jadi agak cemas. Kupikir aku harus menunjukkan alur pekerjaan Tuhan dalam firman agar mereka mau bekerja. Lalu mereka akan tahu persekutuanku telah membantu mereka. Kubacakan beberapa firman tentang memahami pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Lalu berdeham dan berkata, Tuhan telah muncul dan mengungkapkan kebenaran. Ini kesempatan yang tidak ternilai untuk disempurnakan. Jika kita membuang-buang waktu dan menunda tugas, kesempatan kita menjadi pemenang akan hilang. Lalu kita akan jatuh dalam bencana dan menangis frustasi. Saat aku makin bersemangat, mereka mendengarkan dengan lebih seksama. Dan mereka bilang akan berhenti menunda tugas dan mengerjakan dengan baik. Seorang saudari berkata dengan emosional bahwa dia banyak membaca firman, tapi kurang memahaminya. Persekutuanku memberinya perasaan urgensi. Dia tak akan asal-asalan dan mencari kenyamanan lagi dalam tugasnya. Dan dia akan mengabdi pada pekerjaannya. Aku tidak mau orang mengira aku hanya meniru perkataan pemimpin lain. Jadi ku bilang bahwa kami harus merenungkan firman-Nya. Dan dalam keadaan sulit seperti itu, tanpa kehadiran pemimpin atasan untuk menyirami kami harus berdoa dan merenungkan firman-Nya dengan serius. Kemudian Tuhan akan mencerahkan kita. Lalu saudari lainnya berkata dengan kagum, kau punya kualitas dan memahami firman. Wawasanku tidak sepertimu. Mereka sangat menghormatimu. Ya,
Tuhan itu tidak pilih kasih. Kita hanya harus membayar harga. Tapi diam-diam aku bangga pada diriku. Tampaknya upayaku tidaklah sia-sia. Aku mampu menyelesaikan masalah. Aku ingin terus bekerja, sehingga semua orang makin mengagumiku. Lalu seorang saudari bilang bahwa keluarganya ditipu oleh Partai Komunis dan melarangnya ke pertemuan, takut dia akan ditangkap. Dia mengalami masa-masa sulit dan tidak tahu cara melewatinya. Aku bersekutu tentang caraku mengenali tipu daya naga merah yang besar dan melepaskan studi kedokteranku, serta caraku mengatasi larangan melakukan tugas dari keluargaku. Aku memberitahu tentang seberapa menderitanya aku, dengan syarat akan emosi. Lalu kuceritakan para pemimpin menghargai dan telah membinaku, pelajaran apa yang kudapat dan caraku bertumbuh. Aku telah melihat Tuhan sungguh tidak pilih kasih, tapi jika kita mengorbankan diri, Tuhan akan memberkati kita. Setelah semua itu, beberapa orang berkomentar bahwa pasti sulit bagiku untuk menyerahkan segalanya demi tugasku di usia yang masih belia. Dan jika dibandingkan, pergumulan mereka tidak sebanding dan mereka tidak cukup mencari. Walau ku bilang bahwa firman Tuhanlah yang telah menguatkanku untuk menyerahkan segalanya, aku merasa akulah pencari yang lebih baik. Jadi, setelah pertemuan ini, saudara-saudari mulai semakin mengagumiku. Aku juga menikmati semua pemujaan mereka kepadaku. Aku berusaha lebih keras untuk memahami firman-Nya dan memikirkan cara bersekutu agar mereka lebih mengagumiku. Saat pertemuan, tiap kali saudara-saudari menyebutkan kesulitan mereka, aku segera mencari firman yang tepat. Lalu semuanya akan memuji kemampuanku menyelesaikan masalah nyata. Dan aku akan merasa sangat senang. Aku merasa kualitasku memang hebat dan aku dapat bersekutu dengan baik. Walau tanpa bantuan pemimpin atasan, aku tetap mampu menyelesaikan masalah orang. Aku pernah seperti itu. Memamerkan kualitasku dan seberapa menderitanya aku demi tugas. Dan juga menikmati kekaguman semua orang. Aku juga persis seperti itu. Aku merasa sangat bangga usai berkeliling banyak gereja. Aku merasa telah menyelesaikan banyak masalah dan semua orang menyukai persekutuanku. Kupikir aku sungguh mampu melakukan pekerjaan nyata dan ingin menceritakan hal baik kepada rekan kerjaku sehingga mereka tahu seberapa efektif persekutuanku. Jadi, dengan senang kuceritakan semua persekutuanku tentang firman untuk menyelesaikan masalah semua orang, seakan itu adalah hal yang berharga. Aku semakin bersemangat, dan yang lain mendengarkan dan mereka mencatat dengan sungguh-sungguh. Bertanya kepadaku, firman Tuhan mana yang kubicarakan? Merasa takut ketinggalan. Saudari Lee berkata, kau berkualitas dan persekutuanmu hebat. Pertemuan kita tetap bisa berjalan meski pemimpin absen dan persekutuanmu telah membaik. Tanpa pertemuan rutinmu, entah bagaimana bisa bersekutu dengan yang lain. Dia sangat kagum kepadaku. Aku merasa makin bangga saat mendengar ini. Dan merasa akhirnya mereka melihat kemampuanku. Mengulangi ucapan orang itu mudah. Aku mampu selesaikan masalah itu baru terampil. Setelah itu rekan kerjaku mulai bertanya kepadaku soal masalah mereka untuk mencari bersamaku. Kupakai firman Tuhan untuk bersekutu dengan mereka. Dan saat melihat mereka menghargaiku, aku merasa menjadi pusat perhatian. Semua orang mulai menyukai diriku. Pertemuan selanjutnya, seorang saudari melihatku bersepeda dan bergegas membantuku memarkirkannya.
Dan semua orang mengerumuniku saat aku masuk. Meminta bantuanku menangani ini itu, cara menyelesaikan keadaan tertentu. Aku membantu mereka tanpa lelah. Situasi berjalan seperti ini, dan beberapa saudara-saudari berhenti mencari kebenaran atas masalah yang mereka alami. Tapi mereka langsung meminta nasihat dariku. Bahkan rekan kerjaku menunggu persekutuanku sebelum menangani sesuatu. Meminta saran dariku untuk segalanya. Ya, apa saat itu kau menyadari masalahnya? Tidak. Aku tetap merasa bangga pada diriku. Aku merasa diriku hebat. Bahwa aku menjadi pusat di gereja. Rekan kerjaku pernah bilang ada diaken penginjil yang sangat congkak. Dan dia tidak mau mengikuti prinsip. Kupikir firman Tuhan berotoritas. Dia harus mendengarkannya secongkak apapun dirinya. Kupikir persekutuan mereka tidak baik. Bahwa melakukan pekerjaan gereja butuh orang yang lebih terampil. Kuputuskan untuk pergi ke sana. Agar mereka bisa belajar cara menyelesaikan masalah dariku. Jadi aku mengadakan pertemuan diaken. Dan dengan tegas membacakan firman tentang kecongkakan antikristus dan sikap keras kepala mereka. Diaken penginjilan itu menundukkan kepalanya seperti penjahat yang sedang dihukum. Ketika melihat hal ini, aku makin menikmati kemampuanku untuk menemukan firman yang tepat sasaran. Lalu aku menganalisis natur tindakannya dan segala konsekuensinya jika dia terus seperti itu. Dia dengan tunduk mengakui semua kesalahannya dan bilang akan mulai mengikuti prinsip. Kupikir orang sepertinya harus ditangani dengan firman yang paling keras. Saat kembali dan bertemu semua orang, aku segera memberitahu mereka bahwa persekutuanku telah meyakinkan diaken penginjilan. Dan aku juga menceritakan seluruh proses dengan gamblang. Semua orang makin terkesan dengan kemampuanku mencari firman yang tepat. Aku sangat gembira. Aku merasa punya kenyataan kebenaran bahwa tidak ada yang bisa membingungkanku. Namun setelah pertemuan kami, aku kaget mendengar pemimpin tim berkata, setelah pertemuan terakhir, ada saudari baru yang bilang bahwa Kristus ada di gereja-gereja dan menyirami orang. Dan memuji persekutuanku sampai aku dikira Tuhan. Itu parah sekali. Iya, aku merasa sangat terkejut. Kenapa dia sangat buta? Aku hanyalah manusia yang rusak. Aku langsung mempersekutukan perbedaan esensi Kristus dan manusia yang rusak. Tetapi aku merasa sangat gelisah. Apa aku membawa orang ke hadapanku dan bukan Tuhan? Yang kupersekutukan itu firman Tuhan. Kenapa bisa begitu? Namun kupikir, mungkin itu karena dia orang baru yang tidak mengerti kebenaran. Sebagian besar orang lain mendukungku dan menyukai persekutuanku karena hal tersebut membantu mereka. Ketika memikirkannya seperti itu, aku tidak menganggapnya terlalu serius dan tidak merenungkan diri. Aku tetap maju dan menempuh jalan itu, menikmati pujian dan kekaguman semua orang. Itu jalan yang sangat berbahaya. Benar. Saat aku pergi ke rumah milik tuan rumah pada Maret 2010, beberapa polisi berbaju preman menangkapku atas perdagangan narkoba. Mereka membebaskanku saat sadar aku bukan orang yang mereka cari. Tapi mereka agak mencurigaiku. Untuk melindungi jemaat-jemaat lain, gereja menangguhkan tugasku sementara dan memutus kontak denganku. Awalnya, saudari yang bekerja bersamaku terus datang tiap malam.
untuk menanyakan semua masalah di gereja. Oh, meskipun berbahaya? Iya. Dia juga bilang saat bersekutu dengan yang lain, mereka meremehkan dia dan mengabaikannya. Dia sedih dan merasa tidak mampu menangani semua hal sendiri. Aku masih tidak merenungkan diriku dan terus mempersekutukan kehendak Tuhan, menyuruhnya tidak mencemaskan reputasi tapi bersandar pada Tuhan. Juga mengajarinya cara bersekutu untuk menyelesaikan masalah. Aku bertanya-tanya, apa aku harus bilang pada pemimpin? Karena aku tidak terlalu dalam bahaya, mungkin aku bisa bertugas lagi. Karena gereja membutuhkan diriku. Beberapa hari kemudian, dia bilang bahwa pemimpin telah menanganinya karena dia selalu memujaku. Tidak mencari prinsip kebenaran dan tidak ada Tuhan di hatinya. Pemimpin membicarakan tentang natur dan konsekuensinya. Menekankan tidak boleh ada yang menghubungiku. Takut aku diawasi polisi. Saat itu, aku menyadari penangguhan tugasku tidak terjadi tanpa sebab. Namun Tuhanlah yang mengatur segalanya untuk menghentikan pelayananku. Aku menghadap Tuhan untuk merenung. Dan momen saat orang memujiku dan merindukan persekutuanku terlintas di depan mataku. Aku menyelidiki hatiku. Apakah dukungan saudara-saudari sungguh karena kualitas persekutuanku atau bukan? Jika memang benar, setelah sekian lama, mengapa mereka tidak memahami kebenaran atau bertindak sesuai prinsip? Mengapa mereka tidak bersandar kepada Tuhan dan malah mengandalkan aku? Bukankah artinya aku mengambil tempat Tuhan? Saat itulah aku mulai merasa takut. Saat merenungkannya, aku membaca beberapa firman. Akan kubacakan. Baik. Sepanjang itu menyangkut dirimu, jika engkau diserahkan sebuah gereja dan tak diawasi selama 6 bulan, kau pasti tersesat. Jika tidak diawasi setahun, engkau pasti menyimpangkan gereja itu. Jika tidak diawasi 2 tahun, engkau pasti membawa jemaat ke hadapanmu. Mengapa demikian? Pernahkah engkau mempertimbangkan masalah ini? Mungkinkah engkau seperti ini? Pengetahuanmu hanya mampu membantu sebentar. Jika terus mengulang perkataanmu, sebagian orang akan mengetahuinya. Mereka akan bilang, engkau terlalu dangkal. Engkau akan harus mengkhotbahkan doktrin. Jika terus begini, orang-orang di bawahmu akan mengikuti cara, langkah, dan mencontoh imanmu dan caramu mengalami dan menerapkan doktrin-doktrin itu. Akhirnya, mereka akan menjadikanmu sebagai panutan. Orang-orang di bawahmu akan mempelajari doktrin darimu. Dan seiring waktu, jalanmu menjadi keliru. Orang-orang di bawahmu mengikuti jalanmu. Mereka belajar darimu, mengikutimu. Sehingga engkau merasa, kini aku berkuasa. Banyak orang mendengarkanku, gereja siap mendukungku. Natur berkhianat ini tanpa sadar membuatmu memandang Tuhan sebagai boneka. Dan engkau akan membentuk denominasi tertentu. Bagaimana denominasi muncul? Dengan cara seperti ini. Semua orang yang merosot akan mengagungkan diri mereka sendiri. Mereka selalu saja menyombongkan diri sendiri. Dan benar-benar tidak memedulikan Tuhan. Apakah engkau memiliki pengalaman ini? Banyak orang selalu bersaksi atas diri mereka. Aku telah menderita sebanyak ini. Tuhan telah memperlakukanku begini. Tuhan sangat menghormatiku.
beginilah diriku sekarang. Mereka sengaja berbicara dengan nada dan postur tertentu. Beberapa orang akhirnya mengira orang-orang ini adalah Tuhan. Jika sudah begitu, Roh Kudus telah lama meninggalkan mereka. Walaupun mereka diabaikan dan tidak diusir, nasib mereka sudah ditetapkan. Mereka hanya tinggal menunggu hukuman. Setiap firman penghakiman Tuhan sangat menghunjam hatiku. Dan aku sangat takut. Aku sadar penggambaran dalam firman itu persis denganku. Ada sikap dan penyajian tertentu saat aku mempersekutukan dan menyampaikan pengetahuan harfiahku tentang firman Tuhan dan tentang pemahaman doktrinku. Memberitahu mereka apa yang harus diterapkan. Persekutuanku dijadikan standar tanpa mencari bimbingan dari Tuhan. Dan semua orang menantikannya. Aku selalu menceritakan pengalamanku. Mengambil setiap kesempatan untuk terus membicarakan pengorbanan yang kulakukan. Agar semua orang mengagumiku. Bukankah aku pamer dan membawa orang ke hadapanku? Tuhan mengangkatku untuk jadi pemimpin agar bisa mencari kebenaran, bersaksi tentang Tuhan, dan membawa orang ke hadapannya. Namun, aku menginginkan tempat di hati orang. Jadi aku selalu membaca firman Tuhan, tidak mencari kebenaran untuk menyelesaikan masalahku, dan malah menambah pengetahuan harfiah untuk dipamerkan nanti. Aku memeras otakku untuk mendapat pemahaman baru dan berencana untuk bersekutu terakhir dan merangkum semuanya agar aku akan terlihat cerdas. Pemecahan masalah kujadikan kesempatan untuk pamer dan membuat orang lain mengagumiku, menikmati statusku. Aku bahkan bersikap congkak memakai firman-Nya untuk menghakimi orang lain, menyuruh orang menerapkan firman Tuhan untuk membangun gengsiku sendiri. Aku hanya makhluk ciptaan, manusia yang rusak. Tetapi agar dikagumi orang, aku membaca firman seakan akulah Tuhan itu sendiri, menghakimi orang dengan firman yang keras agar mereka tunduk pada otoritasku. Aku berpura-pura menjadi Tuhan. Aku tidak berperilaku seperti manusia, tetapi seperti setan, seperti iblis. Lalu aku sadar betapa jahat dan tidak tahu malunya diriku. Bukan hanya orang biasa yang rusak. Aku juga iblis yang harus dikirim ke neraka. Namun, aku masih berani memamerkan kepada semua orang kemampuanku memberikan persekutuan. Jadi ketika yang lain menghadapi sebuah masalah, mereka tidak berdoa dan mencari kebenaran, tetapi menungguku untuk menyelesaikannya. Bahkan ketika tugasku ditangguhkan, saudari yang bekerja bersamaku membahayakan dirinya untuk berkonsultasi tentang pekerjaan gereja. Dia sama sekali tidak punya prinsip kebenaran. Saudara-saudari meremehkan dia, berpikir persekutuanku lebih baik dan tidak mau dipimpin olehnya. Aku membawa semua orang ke hadapanku. Aku jadi makin takut, menyadari bahwa aku menyesatkan orang seperti antikristus, membawa mereka ke hadapanku dan membangun kerajaanku sendiri. Aku makin melihat betapa seriusnya masalahku itu. Ya, kau benar. Aku tak akan sadar seserius apa masalah pamer itu tanpa persekutuanmu. Aku diam-diam menikmati dikagumi oleh orang lain dan memuji diriku sendiri. Aku mengerti. Aku membaca bagian lain, firman Tuhan. Baik. Di dalam orang-orang yang menaati Tuhan dengan hati yang benar pasti akan didapatkan oleh Tuhan. Tuhan berfirman,
Orang yang paling memberontak adalah orang yang sengaja menentang Tuhan. Mereka adalah musuh Tuhan, anti-Kristus. Mereka selalu bermusuhan terhadap pekerjaan baru Tuhan. Mereka sama sekali tidak tunduk atau bersedia tunduk dan merendahkan diri. Mereka meninggikan diri dan tak pernah tunduk pada siapapun. Di hadapan Tuhan, mereka merasa paling fasih mengkhotbahkan firman dan paling cakap dalam memengaruhi orang. Mereka tidak pernah melepas kekayaan yang dimiliki, menganggapnya pusaka untuk dikhotbahkan kepada orang, untuk menceramahi orang bodoh yang menjadikan mereka panutan. Memang ada beberapa orang seperti ini di gereja. Bisa dibilang, mereka adalah para pahlawan keras kepala yang turun-temurun tinggal di rumah Tuhan. Mereka pikir mengkhotbahkan firman atau doktrin adalah tugas tertinggi. Tahun demi tahun, secara turun-temurun, mereka menjalankan tugas yang sakral dan tidak bisa diganggu-gugat. Tidak ada yang berani menyinggung dan menegur mereka secara terbuka. Mereka menjadi raja dalam gereja, menindas orang lain dari zaman ke zaman. Gerombolan setan ini bekerja sama menghancurkan pekerjaanku. Mana mungkin kubiarkan setan ini ada di depan mataku. Bahkan mereka yang hanya setengah taat tidak dapat hidup sampai akhir. Apalagi para penindas yang sama sekali tidak taat ini. Amin. Firman penghakiman yang keras dari Tuhan ini benar-benar terasa sangat menyedihkan dan menakutkan bagiku. Dan aku berlutut tak mampu bergerak. Aku selalu membicarakan pemahaman harfiahku tentang firman. Memakai persekutuan sebagai kesempatan untuk menyesatkan mereka, selalu meninggikan diri dan kemampuanku mempersekutukan kebenaran agar orang selalu menghormatiku dan bergantung pada kepemimpinanku. Seseorang bahkan mengira aku adalah Tuhan. Bukankah aku mengambil tempat Tuhan di hati orang layaknya antikristus? Tuhan yang berinkarnasi adalah peluang hebat. Semua orang beruntung telah menemukan Tuhan yang benar. Namun aku melakukan tugas untuk membangun diri sendiri. Tanpa sadar, aku mencuri orang dari Tuhan. Agar mereka hanya memiliki aku dalam hati. Tetapi mereka lupa bersandar pada Tuhan. Dan lupa mencari bimbingan Tuhan. Aku merampas peluang saudara-saudari untuk memperoleh keselamatan. Aku tidak menduga diriku bisa sampai seperti ini. Bertindak layaknya pemegang kendali. Lalu aku dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Dan sangat membenci diri sendiri. Aku bersujud kepada Tuhan dan mengaku. Berkata, Tuhan, aku pantas dikutuk. Aku telah pamer dan meninggikan diriku. Membawa umat-Mu ke hadapanku. Jika kebenaran-Mu tidak muncul saat penangguhan tugasku, entah berapa banyak kejahatan yang akan kuperbuat. Sudah setahun lebih aku memimpin gereja. Bukan hanya gagal membantu orang lain memahami-Mu, aku juga menjauhkan mereka dari-Mu menjadi batu sandungan yang membuat mereka tersesat. Aku merugikan mereka. Aku tidak layak diselamatkan oleh-Mu. Aku tidak layak untuk hidup. Aku pantas menerima semua hukuman-Mu. Selama beberapa saat, air mataku terus berderai. Aku merasa telah membuka gerbang neraka dan akan disingkirkan oleh Tuhan. Aku bahkan berharap disingkirkan lebih cepat olehnya, agar hidupku nanti tidak menentang Tuhan.
Di tengah kesengsaraan ini, aku membaca satu firman. Akan kubacakan. Silakan. Di dalam untuk melayani Tuhan, manusia harus menempuh jalan Petrus. Tuhan berfirman, selama engkau memiliki secercah harapan, entah Tuhan mengingat atau tidak pelanggaran lamamu, mentalitas apa yang harus kau miliki? Aku harus mengubah watakku dan mengenal Tuhan. Tidak pernah lagi ditipu iblis atau mempermalukan nama Tuhan. Apa kunci penentu agar seseorang dapat diselamatkan? Intinya, dapatkah engkau mengerti kebenaran usai sebuah khotbah, menerapkan kebenaran dan berubah? Itu kunci utamanya. Iya. Jika hanya merasa menyesal, engkau hanya melakukan apapun yang kau inginkan dengan cara lama yang sama. Bukan hanya tidak mencari kebenaran, tapi mempertahankan pandangan lama. Bukan hanya tidak punya pemahaman, tapi justru makin tidak mengerti. Maka engkau tidak akan punya harapan dan harus disingkirkan. Dengan semakin memahami Tuhan dan dirimu sendiri dengan lebih dalam, engkau akan makin menguasai dirimu. Makin engkau mengerti naturmu sepenuhnya, makin engkau terlindungi. Usai menyaring pelajaran yang kau petik, engkau takkan gagal lagi. Kenyataannya, semua orang memiliki cacat. Tapi mereka tidak dimintai pertanggungjawaban. Semua orang punya kecacatan. Ada yang kecil dan ada yang besar. Ada orang yang bicaranya lantang dan ada yang tidak. Ada orang yang perbuatannya diketahui dan ada yang tidak diketahui. Ada banyak cacat dalam diri setiap orang. Dan itu menyingkapkan watak rusak tertentu seperti kecongkakan. Mereka melakukan pelanggaran, menyimpang dalam pekerjaan atau memberontak. Semua ini dapat dimaafkan. Tapi tidak bisa dihindari manusia yang rusak. Namun itu dapat dihindari begitu orang memahami kebenaran dan engkau tidak perlu terganggu lagi dengan pelanggaran lama. Kuncinya adalah apakah manusia bertobat dan sungguh telah berubah. Mereka yang berubah adalah orang yang diselamatkan. Sedangkan mereka yang belum berubah harus dilenyapkan. Jika orang mengerti kebenaran tapi sengaja melanggar, tidak bertobat, sama sekali tidak berubah, bagaimanapun mereka dipangkas, itu takkan berhasil. Orang semacam itu tidak dapat diselamatkan. Amin. Bagian firman ini sungguh menyentuhku dan membuatku merasa bersalah. Aku merenungkan semua kejahatanku. Aku belum benar-benar bertobat. Aku sangat tidak bernalar, sangat tidak masuk akal. Tuhan tidak peduli berapa kerusakan yang kita singkapkan. Kuncinya kita menerima kebenaran, sungguh bertobat dan berubah. Iya. Aku harus berhenti salah memahami Tuhan. Aku harus mengejar kebenaran dan benar-benar merenungkan diri sendiri. Hanya itu cara untuk berhenti pamer dan meninggikan diri. Benar. Apapun kesudahan yang Tuhan tentukan untukku, aku harus mengejar kebenaran dan perubahan, serta berhenti menentang dan menyakiti Tuhan. Syukur kepada Tuhan, sungguh pengalaman yang tak terlupakan. Benar. Aku tidak terlalu tertekan saat menyadari semua itu dan mulai mencari firman yang relevan. Ada beberapa bagian yang membantuku memahami kecongkakanku dengan lebih baik. Mari kita membacanya. Baik. Bagian 1 dari cara mengenal natur manusia. Akan kubacakan. Baik. Ada orang yang memuja Paulus. Mereka suka keluar dan berkhotbah dan melakukan pekerjaan, menghadiri pertemuan dan berkhotbah, agar orang lain mendengarkan
memuja mereka, dan mengerumuni mereka. Mereka suka memiliki status dalam pikiran orang dan senang jika citra mereka dihargai. Mari kita analisis natur mereka dari perilaku ini. Apa natur mereka? Jika mereka sungguh bersikap begini, itu artinya mereka congkak dan sama sekali tidak menyembah Tuhan. Mereka mencari status yang lebih tinggi dan ingin menguasai orang lain dan memiliki status di pikiran mereka. Inilah gambaran klasik iblis. Aspek yang menonjol dari natur mereka adalah kecongkakan, enggan menyembah Tuhan tapi ingin disembah. Perilaku semacam itu dapat memberitahumu natur mereka. Jika di dalam hatimu engkau benar-benar memahami kebenaran, engkau akan tahu cara menerapkannya dan menaati Tuhan. Dan secara alami memulai jalan mengejar kebenaran. Jika jalanmu benar dan selaras dengan kehendak Tuhan, pekerjaan Roh Kudus tidak akan meninggalkanmu dan engkau akan terhindar dari bahaya mengkhianati Tuhan. Tanpa kebenaran, engkau cenderung melakukan kejahatan walau tidak ingin. Misalnya, jika watakmu congkak, tidak berguna untuk melarangmu menentang Tuhan. Engkau tidak mampu menahan diri, itu berada di luar kendalimu. Hal itu tidak disengaja dan terjadi karena natur congkakmu. Sifat congkakmu akan membuatmu meremehkan Tuhan dan menganggapnya tak berarti. Itu akan membuatmu meninggikan dirimu, membuatmu selalu menonjolkan dirimu, membuatmu meremehkan orang lain hanya memikirkan dirimu sendiri, membuatmu merasa lebih hebat dari orang lain dan Tuhan. Engkau akhirnya mengambil posisi Tuhan dan menuntut orang tunduk padamu, memuja pikiranmu sendiri, idemu sendiri, dan gagasanmu sendiri sebagai kebenaran. Lihatlah betapa banyak kejahatan akibat natur congkak manusia. Amin. Amin. Membaca bagian firman itu membuatku mengerti bahwa aku ada di jalan antikristus dan kulakukan semua kejahatan itu karena dikuasai oleh naturku yang congkak. Gagasan seperti aku penguasa jagat raya ini, manusia harus menjadi lebih baik dari orang semasanya, adalah pemikiranku dulu. Kupikir hanya jika posisiku tinggi dan dikelilingi orang, aku baru bisa menjalani kehidupan yang indah. Racun itu mengalir melalui pembuluh darahku, menjadi naturku, dan membuatku sangat congkak. Aku selalu ingin memerintah orang dan menjadi pusat perhatian. Aku mempelajari doktrin tertentu untuk pamer, agar semua orang mengagumiku dan mendengarkanku. Aku sangat congkak, sangat berbangga diri saat aku ditinggikan oleh orang lain. Ini menjijikkan. Aku tidak sadar diri dan aku tidak mengenal jati diriku. Sedikit persekutuan dan bantuan dariku untuk menyelesaikan masalah orang lain berasal dari tuntunan Roh Kudus. Aku tidak tahu pekerjaan Roh Kudus, jadi kupikir aku sungguh hebat dan memiliki kenyataan kebenaran. Dan tanpa malu memamerkan diriku sendiri. Orang yang memiliki kenyataan kebenaran tidak mengkhotbahkan doktrin, tapi mereka memahami esensi mereka yang rusak dan kebenaran Tuhan. Mereka punya kemanusiaan dan nalar yang normal, dan dapat membedakan antara pekerjaan Roh Kudus dan tingkat pertumbuhan mereka sendiri. Mereka meninggikan dan bersaksi tentang Tuhan,
dan selalu hidup di hadapan Tuhan, mencari kebenaran untuk menyelesaikan kerusakan mereka. Iya. Mereka tidak pernah pamer tanpa malu seperti aku. Aku teringat bagaimana Paulus senang bila dirinya dikagumi. Dia selalu fokus mengkhotbahkan doktrin dan pengetahuan Alkitab yang muluk. Saat orang mengaguminya, dia jadi sangat congkak. Sampai dia berkata, "Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati berarti untung." Mengatakan itu, berarti dia secara terbuka bertindak sebagai Tuhan dan menyinggung watak Tuhan. Dia masih dihukum oleh Tuhan sekarang. Bukankah pengejaran dan jalanku sama dengan Paulus? Aku semakin takut dan menyesal ketika itu terjadi kepadaku. Bisa kurasakan kebenaran Tuhan yang tidak menoleransi pelanggaran. Aku merasakan rasa hormat yang sejati kepada Tuhan. Dan menyadari bahwa ingin dikagumi orang adalah watak jahat dan menentang Tuhan. Benar. Dulu aku merasa diriku sedikit dangkal dan haus perhatian. Tapi sekarang aku sudah lebih mengerti. Itu kecongkakan. Aku tidak puas hanya menjadi orang biasa. Seperti penghulu malaikat, aku ingin dipuja oleh semua orang. Itu bukan kemanusiaan yang normal. Benar. Bagaimana kau menanganinya saat ada dorongan untuk pamer lagi? Kukumpulkan banyak firman soal meninggikan dan bersaksi tentang Tuhan dan membacanya dengan sungguh-sungguh. Ada beberapa bagian yang membekas bagiku. Mari kita saksikan videonya. Baik. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Ketika menjadi kesaksian bagi Tuhan, engkau terutama harus berbicara lebih banyak tentang bagaimana Tuhan menghakimi dan menghajar orang, ujian apa yang Dia gunakan untuk memurnikan orang dan mengubah watak mereka. Engkau juga harus berbicara tentang berapa banyak kerusakan yang telah tersingkap dalam pengalamanmu, berapa banyak yang telah kau tanggung, dan bagaimana engkau pada akhirnya ditaklukkan oleh Tuhan. Berbicaralah tentang berapa banyak pengetahuan nyata tentang pekerjaan Tuhan yang kau miliki dan bagaimana engkau harus menjadi kesaksian bagi Tuhan dan membalas kasih-Nya. Engkau semua harus mengucapkan perkataan semacam ini secara lebih praktis sambil menyampaikannya dengan cara yang sederhana. Jangan berbicara tentang teori-teori kosong. Berbicaralah dengan lebih nyata, berbicaralah dari hati. Inilah yang harus engkau alami. Jangan memperlengkapi dirimu dengan teori-teori kosong yang tampaknya mendalam dalam upaya memamerkan diri, melakukannya membuatmu tampak sangat congkak dan tidak bernalar. Berbicaralah lebih banyak tentang hal-hal yang nyata dari pengalaman nyatamu yang murni dan berasal dari hatimu. Inilah yang paling bermanfaat bagi orang lain dan yang paling tepat untuk mereka pahami. Sebagai pemimpin atau pekerja gereja, jika engkau harus memimpin umat pilihan Tuhan untuk masuk ke dalam kenyataan kebenaran dan memberi kesaksian yang benar tentang Tuhan, yang terpenting adalah membimbing orang-orang untuk meluangkan waktu lebih banyak membaca firman Tuhan dan mempersekutukan kebenaran sehingga umat pilihan Tuhan dapat memiliki pemahaman yang semakin dalam tentang tujuan Tuhan dalam menyelamatkan manusia dan tujuan pekerjaan Tuhan, serta dapat memahami kehendak Tuhan dan berbagai tuntutannya terhadap manusia, sehingga memampukan mereka untuk memahami kebenaran. Ketika engkau bersekutu dan berkhotbah, engkau harus menyampaikan sesuatu yang nyata dan jangan puas dengan mengulangi perkataan doktrin. Ketika engkau makan dan minum firman Tuhan,
engkau harus berfokus untuk menerapkan kebenaran yang kau pahami, dan hanya jika engkau menerapkannya, barulah engkau akan benar-benar memahami kebenaran. Ketika mengalami firman Tuhan, engkau harus menyampaikan sebanyak yang kau pahami. Jangan menyombongkan diri, jangan melebih-lebihkan, jangan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab, dan jangan hanya mengulang perkataan doktrin. Jika engkau mengucapkan kata-kata yang berlebihan, orang akan membencimu dan engkau akan merasa dicela sesudahnya. Ini sama sekali sangat tidak pantas. Amin. Membaca ini memberiku jalan penerapan yang nyata. Bersaksi tentang Tuhan bukan hanya membacakan firman-Nya dan menyuruh orang menerapkannya, atau menyampaikan teori muluk untuk mengajari orang, tapi mempersekutukan kehendak dan tuntutan Tuhan, membagikan pengalaman pribadi seputar firman. Seperti bagaimana kau telah dihakimi oleh firman-Nya, kerusakan yang telah kau singkapkan, bagaimana firman menyingkapmu dan caramu memahaminya, bagaimana kau menerapkannya setelah itu, dan yang kau pelajari tentang pekerjaan dan watak Tuhan. Selama ini aku hanya membual tentang firman Tuhan tanpa memikirkan penerapannya. Selama bertahun-tahun, aku tidak menjadi lebih baik, tapi menjadi makin congkak. Aku merugikan diri sendiri dan menyesatkan orang. Saat itu, aku sadar harus lebih fokus pada penerapanku sendiri, lebih sering mencari kehendak Tuhan, dan merenungkan kerusakanku sendiri. Aku harus tahu posisiku dan memakai pemahamanku seputar firman untuk bersaksi tentangnya. Syukur kepada Tuhan. Setelah itu aku menjadi semakin hormat saat mempersekutukan firman Tuhan. Aku tidak berani memamerkan pemahaman harfiahku dan hanya membagikan pengalamanku. Aku hanya bicara tentang pemahamanku dan tidak memikirkan untuk dikagumi orang lain. Aku hanya ingin membicarakan hal yang memberi kesaksian bagi Tuhan. Saat bersekutu, kupastikan untuk memuliakan Tuhan. Berkata ini pencerahan Roh Kudus, bukan dari tingkat pertumbuhanku. Aku mulai merasa takut dikagumi oleh banyak orang. Dipuji membuatku gugup, dan aku pasti segera bersaksi tentang Tuhan agar orang lain tahu itu karena pekerjaannya. Bagus sekali. Sekarang aku tidak secongkak sebelumnya. Syukur kepada Tuhan, semuanya berkat penghakiman dan hajaran firman Tuhan. Benar sekali. Melakukan itu memberiku rasa damai. Aku menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Itu mengajariku bahwa aku harus memperoleh kebenaran dalam tugasku, bukannya kekaguman orang. Aku muak dengan keinginan lamaku untuk dipuji, dan aku malu karenanya. Sekarang aku benar-benar paham, sekecil apapun perubahan yang kuperoleh, itu keselamatan Tuhan untukku. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.